Teman-teman, desas-desus tentang aksi besar-besaran di bulan Agustus ini makin ramai diperbincangkan. Katanya, mal-mal di Jakarta dan di Surabaya sampai memasang pagar besi yang sangat tinggi. Selain itu, banyak pengamat yang mengatakan aksi besar ini bisa membuat negara keos. Bahkan banyak juga narasi yang menyerukan nepalkan Indonesia. Ini sudah gawat, teman-teman. Hal ini katanya membuat Kang Deddy Mulyadi sampai mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dan harus lebih dekat dengan rakyat. Bahkan katanya ada peramal yang mengatakan bahwa hal itu akan terjadi di tahun ini. Waduh. Lantas bagaimana tanggapan dari Presiden Prabowo menyikapi hal ini? Ya udah, biar kita nggak salah paham. Yuk kita cek faktanya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Kami yang mengingatkan kepada DPR, karena situasi ini sangat rawan. Jadi teman-teman tahu, Agustus diprediksi akan ada kerusuhan besar. Dan memang kami di level tingkat lapangan sudah ada situasi-situasi yang kami sadari akan sangat-sangat rawan. Sangat rawan. Seminggu terakhir, itu Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mengingatkan kepada DPR dan pemerintah agar serius dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Karena kami tidak menginginkan seperti Omnibus Law, demo berjilid-jilid dan sangat panjang, dan perlawanan sangat keras di seluruh Indonesia. Karena itu, dan saya yakin DPR serius, Pak Cucu dia sangat luar biasa, berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang tenaga kerja yang berpihak bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan 2029 bertarung, tunggu 2029 katanya. Sedikit-sedikit mau demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Betul, saudara-saudara, kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara. Betul. Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan. Itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Kalau demo silakan, tapi bagaimana mau demo? Kamu 5.000 kali demo, tidak akan ada satu pabrik dibuka. Waduh. Jadi kelompok-kelompok ini sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Waduh. Yakin saya dan saya punya bukti. Kami ini mahasiswa, bukan KKP. Tidak membawa senjata. Membawa niat untuk membawa perbaikan untuk rakyat Indonesia. Jangan menganggap kami seperti musuh. Jangan menganggap kami seperti penjahat. Kami ini mahasiswa masyarakat. Jangan menghadapi kami, jangan membawa senjata. Kami ini mempunyai niat yang mulia untuk kalian. Dan kami tidak ditunggangi. Niat kami tulus untuk kalian. Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Baru terjadi, dan Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal. Anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu, masih terjaga, masih teramankan. Tetapi itu adalah alarm sosial bagi kita. Mari kita rubah gaya kepemimpinan kita. Mari kita rubah gaya anggaran kita. Daripada anak-anak kelas menengah miskin kemudian menjadi sebuah gerakan sosial yang nanti memberontak pada negara. Sejak sekarang, anggarannya segera alokasikan bagi mereka. Rubah dulu ke mereka menjadi kelas menengah yang profesional ke depan. Revolusi sosial akan terjadi. Dilakukan oleh siapa? Anak-anak remaja, anak-anak SMA, anak-anak SMK menjadi kekuatan publik yang bisa membakar gedung DPR, membakar kantong gubernur. Kenapa? Mereka adalah kelompok anak-anak frustasi yang lepas dari kehidupannya. Mereka kecewa dan selama ini melampiaskan di jalan dalam tawuran. Dan ketika dikelola secara baik menjadi gerakan rakyat, mereka adalah kekuatan pemberani yang berani membakar gedung. Terlatih di jalanan. Dan itu terjadi di Indonesia. Dan itu terjadi kemarin. Kenapa gedung sate tidak jadi dibakar? Karena saya dekat dengan mereka. Tuh, dengerin. Pemimpin harus dekat dengan rakyat. Karena ketika bertemu mereka mengenal wajah saya. Betul. Karena saya sering berinteraksi dengan mereka. Itulah pemimpin yang baik. Karena setiap waktu saya bergumul dengan bahasa sederhana mereka. Banyak orang yang mengkritik saya waktu itu. Kunaon gubernur teh ngomong sia aing. Ternyata bahasa itu sangat efektif ketika menghadapi gelombang demonstrasi. Betul. Sia tong diduruk sia kantor aing anjing. Bahasa itu adalah bahasa mereka. Ketika ada pemimpin yang menyampaikan pesan dalam bahasanya, mereka menganggap dia adalah pemimpin.
Betul. Inilah pemimpin kita. Dan barangkali baru terjadi sepanjang sejarah. Jam 3 dini hari mereka nggak bisa pulang. Ada yang dari Kerawang, dari Purwakarta, dari Subang, dan itu anak-anak sebaya. Ya. Kenapa? Nggak punya ongkos. Kenapa gedung sate beres pada malam itu mereka? Karena malam itu kebetulan saya biasa bawa uang tunai. Saya membagikan uang pada mereka untuk pulang. Dan mereka pulang. Orang yang mengorganisir mereka menggerakkan untuk membakar tinggal 2 orang. Saya sudah tahu itu. Mereka tidak berdaya. Kenapa? Orangnya tidak bisa digerakkan. Untuk itu saya ngajak pada semua para pemimpin, mulailah pelecehan dengan mereka. Betul. Kalau mereka lagi nongkrong, sapa. Kalau lagi di perempatan, ada yang ngamen, buka kacanya. Hanya sekedar 100.000 berilah. Kalau ada yang kaki 5, yang setiap hari kemudian dia jualan asongan, berilah. Kenapa? Itu merupakan rangkaian kekuatan ketika ada gerakan demonstrasi, perusakan. Mereka adalah kekuatan efektif untuk digerakkan, mudah berkumpul. Dan tidak akan terjadi manakala kita kenal, tahu karakter mereka dan dekat secara emosi pada mereka. Dan yang paling utama adalah mereka percaya pada kita. Desus aksi besar-besaran bulan Agustus ini makin ramai diperbincangkan teman-teman. Dan yang bikin publik itu curiga adalah mal-mal besar nih di Jakarta sampai di Surabaya itu kompak memasang pagar besi setinggi 2,5 meter termasuk di kota Casablanca yang pagarnya itu membentang sekitar 100 meter. Sementara itu Polda Metro Jaya sampai membentuk tim Preventive Strike yang memantau ajakan aksi lewat Direktorat Reserse Cyber. Kabarnya sejumlah mitra program makan bergizi gratis mengancam menggembok dapur mereka tanggal 17 Agustus. Semua orang khawatir Agustus bakal ada apa. Gue juga denger itu, desas-desusnya ada. Semua orang udah ngomongin soal kenapa berita-berita demo tuh nggak muncul ya. Ya. Kayaknya dijaga nih sama Komdigi. Dijaga. Jadi berita-berita demo tuh ditekan sama Komdigi biar nggak naik ke permukaan. Ya. Karena takut akumulasinya akan berdampak buruk. Bentar lagi kita mau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dan ada banyak keyakinan di situlah bakal ada aksi yang keras. Waduh. Jangan kasih alasan untuk membuat aksi yang sudah direncanakan ini tambah parah lagi. Dengan pernyataan-pernyataan Pak Prabowo, minta tolong banget ini mah. Ya. Minta tolong banget. Gue tahu persis apa yang terjadi di Agustus. Kan ini mensrea. Ya. Kemarahan publik waktu Agustus itu jadi pembahasan kami di sini. Betul. Ini untung 10.000 orang nongol. Hampir tidak. Nah, ketemu Agustus lagi. Ya. Ada banyak momen nih. Kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan Afan Kurniawan. Iya. Tidak ada keadaan yang berubah dari tuntutan masyarakat tahun lalu. Waduh. Janganlah ditambah sama pernyataan-pernyataannya Pak Prabowo. Di bulan Agustus ini katanya akan ada demo besar-besaran seperti tahun 98. Pesan gua ya, mudah-mudahan video ini nyampe ke semuanya. Guys, kita orang Indonesia. Yang kedua adalah pemerintah kita dari tahun 98 sampai sekarang selalu juga pasti ada yang tidak setuju dan ada yang merasa pemerintah itu tidak becus. Tapi becus tidak becusnya, Anda pro atau tidak pro sama pemerintah? Kalau terjadi chaos dan kemudian bangunan-bangunan dirusakin, rumah-rumah dibakar semuanya, ini adalah negara kita. Negara kamu, negara saya. Jangan sampai hal itu terjadi. Nggak ada gunanya. Kalian hanya akan menambah beban buat saudara-saudara kita yang lain yang sedang kesusahan. Orang-orang yang ikut-ikutan, orang-orang yang juga sama-sama susah cari makan, akhirnya hancur-hancuran, mereka harus keluarin biaya lagi. Kamu ada potensi meninggal dunia karena bentrok dengan aparat, kamu juga ada potensi ditangkap, orang tuamu sedih. Betul. Kita tahu bahwa sebagian dari orang-orang ini sudah pasti cipta kondisi, mereka kemungkinan besar menerima bayaran untuk bikin chaos. Tetapi ayolah, ini adalah negara Indonesia kita. Kalau kita gampang terpengaruh kayak begitu, ujung-ujungnya jadi apa? Mendingan kalau kalian butuh duit, janganlah sampai jadi orang-orang bayaran seperti itu. Kalau memang tujuannya adalah tidak setuju dengan pemerintahan yang sekarang, pakailah cara-cara yang baik, jangan ikut-ikutan konsep-konsep begini. Karena ujung-ujungnya, kalau kalian memang punya hati untuk memperbaiki Indonesia, kalian bukan memperbaiki Indonesia, tapi kalian akan ngancurin Indonesia lebih hancur lagi. Dan kepercayaan masyarakat, kepercayaan investor asing juga akan sangat turun, dan peradaban kita akan makin terlihat seperti binatang. Oke guys, jadi dengan segala hormat, kalau kamu ada tawaran untuk ikut rame-rame, come on, Jakarta, Indonesia, semua kota dimanapun adalah rumah kita. Mari kita jaga bersama. Demo boleh, tapi jangan sampai ngerusak-ngerusakin barang, karena itu semua nggak ada gunanya. Dan terutama kamu pendemo profesional yang terima bayaran, yuk banyak cara untuk cari uang. Dan Astronaci bisa kok ngajarin kamu caranya untuk dapat uang tanpa harus lempar-lempar api ke orang lain dengan alasan nggak setuju sama pemerintah. Pemerintah kita banyak kekurangan, tetapi kalau kamu ngancurin Jakarta, kamu ngancurin Surabaya, kamu ngancurin kota-kota besar yang lainnya, kamu yang kurang, bukan pemerintah yang kurang. Oke? Mari kita jaga Agustus agar tetap kondusif dan kita sayangi Indonesia. Hati-hati menyikapi setiap informasi yang beredar di media sosial kita. Pak Mahfud MD baru saja diserang hoax di mana video yang lama tahun 2025 dinaikkan lagi oleh akun TikTok bernama Korban Kebijakan agar seolah-olah Pak Mahfud jadi provokator isu demo besar-besaran bulan Agustus 2026 ini.
Saya adalah orang yang sering benci dan mengkritik kebijakan rejim yang amburadul ini. Tapi saya nggak mau kalau sampai negara ini chaos. Kalau kita chaos, bukan hanya rejim yang tumbang, tapi kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan keluarga, dan kita kehilangan nyawa. Betul. Mari bijak menerima informasi. Mari kita kritisi setiap kebijakan yang ngaco, tapi jangan mau diprovokasi oleh informasi yang menyesatkan. Negara ini terlalu mahal jika harus hancur hanya karena ulah provokator. Agustus ini kemungkinan demo itu akan terjadi, terutama saat kita tahu ulang tahun kemerdekaan juga di bulan Agustus, bahwa ternyata kemerdekaan itu ternyata belum dimiliki oleh banyak orang. Pemerintah betul berusaha mengupayakan, tapi apakah betul semua upayanya ini sudah dikomunikasikan dengan tepat? Ini jadi pertanyaan kita semua. Dan melihat komunikasi pemerintah akhir-akhir ini, sangat memungkinkan demo ini akan terjadi. Dan jika demo itu terjadi, saya merasa bahwa akan banyak orang-orang yang mungkin akan ikut serta di sini, berusaha untuk mengambil peran atau mengambil kesempatan untuk menjadi nabi-nabi baru dengan cara ya tadi itu, memanfaatkan hal ini untuk ikut mengompori, sehingga mereka ini akan dianggap sebagai seseorang yang menyelamatkan atau berusaha untuk membawa masyarakat Indonesia dari pemerintah sekarang yang memang jelas ini belum memuaskan. Ini yang harus hati-hati, karena ketidakpuasan adalah satu hal, tapi dimanfaatkan ketidakpuasan itu tadi untuk sesuatu yang sifatnya anarkis atau sesuatu yang sifatnya itu belum juga ada kejelasan juga. Ini satu hal yang harus juga dipikirkan dengan baik, apakah ini ada satu hal yang memang harus kita percayai. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada. Agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Betul sekali. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita. Untuk kita. Bangkit. Membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Betul. Aspirasi yang sah, silakan untuk disampaikan. Silakan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, setelah kita melihat faktanya, yuk kita beropini bersama-sama, kita berdiskusi dengan akal sehat. Demi apa teman-teman? Demi keberlangsungan, demi kebaikan bangsa dan negara kita. Teman-teman, belakangan ini jika kita membuka media sosial atau mendengarkan perbincangan di warung kopi, suasananya terasa sedikit berbeda. Jagat maya rasanya dipenuhi desas-desus mengenai seruan aksi besar-besaran di bulan Agustus. Bahkan muncul berbagai narasi ekstrim yang mengatakan Nepalkan Indonesia. Teman-teman, istilah ini merujuk pada bayangan pergolakan politik hebat yang pernah menimpa Nepal. Sebuah situasi di mana amarah massa meluap, situasi tidak terkendali, dan ketertiban sosial runtuh seketika. Teman-teman, melihat riuhnya narasi ini, kita perlu berhenti sejenak. Kita perlu menghela napas panjang dan berpikir dengan kepala dingin. Sebagai warga negara biasa yang sehari-hari harus bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga, kita tentu paham bahwa keadaan negara yang keos tidak akan pernah menguntungkan siapapun, terutama kita, rakyat kecil. Teman-teman, ketika desas-desus untuk terjadinya kerusuhan di jalanan, siapa yang akan terkena dampaknya? Bukan para elit politik yang ada di ruangan ber-AC, bukan pengamat yang suka memprovokasi, bukan teman-teman. Yang paling dirugikan adalah kita semua sebagai rakyat kecil.
Pedagang kaki lima tidak bisa berjualan. Terus toko-toko akan tutup teman-teman karena takut dijarah. Pengemudi ojek online kehilangan penumpang dan buruh harian tidak bisa mendapatkan penghasilan. Jika apa? Jika jalanan tidak aman, roda ekonomi akan berhenti. Bagi orang yang hidup dari penghasilan harian, satu hari tidak bekerja berarti tidak ada makanan di meja di hari itu. Teman-teman, jika terjadi chaos, maka fasilitas umum seperti halte bus, stasiun, jalan raya, dan taman kota yang dibangun menggunakan uang pajak kita sendiri beresiko rusak terbakar. Yang rugi pada akhirnya adalah kita sebagai rakyat yang menggunakannya setiap hari untuk beraktivitas. Teman-teman, dalam situasi yang kacau, ruang untuk provokasi sangat terbuka lebar. Niat awal menyampaikan aspirasi bisa dengan mudah disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin melihat kerusuhan. Dalam situasi seperti itu, keselamatan jiwa masyarakat biasa menjadi sangat terancam. Oleh karena itu teman-teman, boleh kita beraspirasi, kita mengkritik pemerintah sangat boleh, karena itu cara kita untuk menjaga pemerintah tetap berada di jalan yang benar. Tapi ingat teman-teman, jangan sampai terprovokasi, jangan mau perjuangan suci ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan oknum-oknum tertentu. Hati-hati teman-teman, jangan sampai Indonesia seperti Nepal, yang rugi kita teman-teman, anak-anak kita yang akan rugi sebagai rakyat kecil. Teman-teman, bulan Agustus itu sejatinya adalah bulan yang sakral bagi bangsa Indonesia. Bulan di mana kita memperingati kemerdekaan dan perjuangan para pahlawan menyatukan ribuan pulau, suku, dan bahasa ke dalam satu wadah yang bernama Indonesia. Sungguh ironis teman-teman, jika bulan yang seharusnya menjadi ajang perayaan persatuan justru dikotori oleh narasi adu domba dan perpecahan. Kita harus sadar bahwa di era digital saat ini, informasi bergerak sangat cepat dan seringkali dibumbui oleh emosi. Narasi-narasi provokatif sengaja dirancang untuk memancing amarah, memanfaatkan keresahan ekonomi, atau mengeksploitasi rasa ketidakpuasan masyarakat. Teman-teman, oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan beberapa langkah sederhana agar tidak mudah terprovokasi. Jangan langsung mempercayai atau menyebarkan pesan berantai, video potongan pendek, atau unggahan provokatif di media sosial tanpa mengecek kebenarannya. Teman-teman, selalu tanyakan pada diri sendiri, jika kerusuhan benar-benar terjadi, siapa yang sebenarnya akan diuntungkan? Seringkali masyarakat hanya dijadikan alat atau batu loncatan bagi kepentingan politik pihak tertentu. Teman-teman, kemarahan adalah hal yang manusiawi, namun keputusan yang diambil dalam keadaan marah hampir selalu berakhir dengan penyesalan. Teman-teman, penting untuk ditegaskan bahwa menjaga kedamaian bukan berarti kita harus diam dan menjadi warga yang pasif. Mengkritik pemerintah, menuntut keadilan, dan menyampaikan rasa tidak puas atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, atau menagih janji pemberantasan korupsi, semua itu adalah hal yang dijamin oleh undang-undang di negara demokrasi. Kritik adalah obat agar pemerintah tidak culas dan tetap bekerja pada jalurnya. Namun, ada garis tegas yang memisahkan antara kritik yang membangun dengan tindakan anarkis yang merusak. Kritik yang bermartabat adalah menuntut keterbukaan DPR, mendesak pengesahan RUU yang pro rakyat seperti RUU perampasan aset, atau menyampaikan aspirasi melalui jalur damai, melalui jalur hukum yang sah. Teman-teman, kerusuhan yang merusak yaitu membakar fasilitas umum, memblokir jalan hingga mengganggu ambulan dan orang sakit, merusak tempat usaha warga, atau berbenturan fisik dengan sesama anak bangsa. Teman-teman, kita bisa bersuara nyaring tanpa harus melempar batu. Kita bisa menyampaikan tuntutan yang tegas tanpa harus membakar rumah kita sendiri. Teman-teman, di sisi lain,
Maraknya desas-desus aksi dan tingginya tensi emosi di masyarakat tidak muncul begitu saja di ruang hampa. Ini adalah cermin dari ketidakpuasan dan menipisnya tingkat kepercayaan publik terhadap para pejabat dan penyelenggara negara. Jika pemerintah dan wakil rakyat di Senayan tidak ingin melihat masyarakat mudah terprovokasi, solusinya bukan sekedar menghimbau rakyat untuk tenang, melainkan perbaiki diri dan berbenah secara nyata. Pejabat jangan hanya menemui rakyat saat butuh suara di pemilu. Dengarkan keresahan soal harga pangan, lapangan kerja, dan keadilan hukum. Segera sahkan regulasi yang memiskinkan koruptor. Buka pembahasan undang-undang secara transparan dan hentikan gaya hidup mewah yang memamerkan harta di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Teman-teman, setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikomunikasikan dengan baik dan adil, bukan terkesan dipaksakan. Kepercayaan publik adalah fondasi terkuat bagi kestabilan sebuah negara. Jika pejabat bekerja dengan jujur, dengan adil, dan benar-benar berpihak pada rakyat, maka provokasi sekuat apapun dari luar tidak akan pernah mempan menggoyahkan masyarakat. Teman-teman, ingat, Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Seperti sebuah rumah, jika ada atap yang bocor atau dinding yang retak, tugas kita adalah membenahinya bersama-sama, bukan membakar rumah tersebut hingga rata dengan tanah. Teman-teman, mari kita terus gaungkan narasi persatuan dan perdamaian. Jangan biarkan diri kita diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetaplah kritis terhadap kebijakan penguasa, tetapi sampaikan kritik itu dengan cara yang bijak, yang damai, dan tidak merugikan sesama anak bangsa. Teman-teman, semoga negara kita tercinta selalu diberikan keselamatan, kestabilan, dan kedamaian. Serta semoga para pejabat segera membenahi diri agar masyarakat bisa hidup sejahtera. Terima kasih telah menyimak. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Teman-teman, jangan lupa dukung channel ini, Keset Politik, karena channel ini tempat kita rakyat kecil berdiskusi, bersuara, dan beropini. Saya host Keset Politik, undur diri sampai bertemu di video berikutnya. See you next time. Merdeka Indonesia, cinta damai.